Saya Muhammad Damanhuri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, mata pelajaran Biologi Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada tanaman kumis kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Baik. Ya, baik. Kok kayaknya kurang semangat? Ya. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Silakan pada ketua kelas Nafis untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pembelajaran di pagi hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Takut ada yang tidak masuk. Romiah, ada. Uswatun Hasanah, Ada. ada. Nila Fitria, Ada. Sofiatul Hasanah, Ada. ada. Dwi Fitria, Sabina, ada. Terus Hana, ada. Selvi Ramadhani, Julia Pramudita, ada. Siti Farida, Ada, Pak. ada. Badria Samsi, Ada. ada. Alfian, Alfian ada. Ada Pak. Kok tidak semangat Alfian? Rumianti, Ada. ada. Nila, Dani, Nafis, alhamdulillah masuk semua. Jadi Bapak mulai mata pelajaran. Tapi sebelum Bapak memulai mata pelajaran yang saat ini, tapi Bapak mengingatkan materi yang Bapak sudah sampaikan kemarin minggu yang lalu. Mungkin ada yang ingat materi apa yang Bapak sudah sampaikan minggu yang lalu. Coba Rumyanti. Keanekaragaman hayati. Hanya keanekaragaman hayati saja. Bahwa keanekaragaman hayati menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman jenis, ekosistem, dan ekosistem. Bagus. Jadi keanekaragaman hayati di situ minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Bapak dan kalian sudah paham bahwasanya keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua jenis, ekosistem. Sebelum Bapak lanjutkan lagi, mungkin ada yang tahu contoh dari keanekaragaman gen. Ayo. Warna pada bunga mawar. Jadi warna pada bunga mawar. Ada lagi? Contoh keanekaragaman jenis seperti apa? Singa, cita, dan Singa, cita. Keanekaragaman ekosistem? pantai, Terus. Sekarang Bapak lanjutkan materi mengenai upaya keanekaragaman hayati. Ini ada kaitannya dengan keanekaragaman. Setelah itu ada ancaman. Ketika ada ancaman, maka di situ pasti ada upaya pelestarian di dalam keanekaragaman hayati. Ini ada gambar. Silakan kalian lihat ya. Coba gambar. Nah, coba dilihat dulu.
Dilihat dulu di situ ada berapa gambar? 4. Gambar pertama itu gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Melawak. Yang keempat? Memangi. Coba lihat dulu. Lihat ke slide yang ada di depan. Dari 4 gambar tersebut, apakah di situ ada masalah dengan lingkungan kita itu? Ada. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Tumbuhan kumis kucing merupakan tumbuhan yang jarang ditemukan di lingkungan kita. Ya, bagus. Terus kalau tanaman yang lain ini, yang 3 ini Masih banyak ditemukan di lingkungan kita. masih ditemukan di lingkungan kita. Berarti masalah yang ada di lingkungan kita di sini kumis kucing ini sudah jarang ditemukan. Ya. Jadi ini sudah masuk kategori tanaman yang langka yang ada di sekitar kita. Kalau ketiga tanaman ini seperti temulawak, kunyit, sama kemangi ini masih banyak. Nah, kalau kumis kucing sudah jarang, maka di situ harus ada upaya untuk melestarikannya. Jadi ada upaya untuk melestarikannya. Sudah paham ya? Paham. Bapak lanjut. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di situ ada 4 ya. Yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik di situ mampu menganalisis masalah terkait ancaman kepunahan pada tanaman kumis kucing dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian tanaman kumis kucing dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan eksperimen atau percobaan, peserta didik dapat mendapatkan solusi dalam rangka melestarikan tanaman kumis kucing sesuai data yang didapat. Yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu setelah melakukan eksperimen, peserta didik mampu mempresentasikan upaya pelestarian tanaman kumis kucing sesuai dengan aspek-aspek presentasi. Nanti kita itu ada masalah, cari solusi, kita diskusikan, setelah itu kita presentasikan. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Lanjut. Nah, dikta konsep yang kita akan pelajari. Keanekaragaman hayati. Di situ ada akibat kegiatan manusia, ada ancaman, terus ada upaya pelestarian. Dari upaya pelestarian tersebut meliputi in situ dan ex situ. Jadi in situ dan ex situ. Ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Tidak ada. Lanjut pada materi berikutnya. Jadi tanaman kumis kucing coba dilihat. Jadi nanti Bapak itu akan menampilkan slide gambar sama video. Kalian lihat, nanti analisis masalah apa yang didapatkan. Setelah itu kalian mengemukakannya dalam bentuk pertanyaan. Bapak ulangi lagi. Jadi Bapak nanti menampilkan slide gambar seperti ini. Dan juga nanti ada video yang berkaitan dengan tanaman kumis kucing yang langka pada lingkungan kita, khususnya di Pamekasan, dan juga media. Jadi ada beberapa macam media tanam. Jadi ada kumis kucing yang langka. Yang kedua adalah video mengenai media tanam. Jadi media tanamnya nanti kalian lihat ya. Setelah itu kalian tugasnya menganalisis. Dilihat, analisis. Setelah dianalisis, maka dikemukakan dalam bentuk
Pertanyaan. Siap ya? Ya. Yuk. Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amah ya, channel yang membahas tentang tanaman dan binatang yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang tanaman kumis kucing ya. Nah, ini yang ada di hadapan saya ini adalah tanaman kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini tumbuh di belakang rumah ya. Nah, kebetulan sekarang sedang musim hujan sehingga tanaman kumis kucing ini tumbuh dengan subur ya. Tanaman kumis kucing ini salah satu tanaman yang cukup langka ya, karena jarang juga orang yang sengaja menanamnya. Nah, walaupun sering ditanam di halaman rumah, kadang-kadang kalau lagi musim hujan seperti ini, tanaman kumis kucing bisa tumbuh sembarangan seperti di sekitar rumah ya. Nah, seperti ini juga, ini yang ada di sini adalah tanaman kumis kucing yang tumbuh secara alami ya, entah dari mana bibit ataupun juga benihnya. Bahwa salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam bercocok tanam yaitu media tanam. Ketika media tanam memiliki kualitas yang baik, maka produksi atau hasil tanaman pun akan menjadi baik. Media tanam sendiri memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu media tanam organik dan anorganik. Media tanam organik adalah media tanam yang berasal dari organisme hidup. Contohnya adalah 1. Media tanam karang. Karang bisa berasal dari kayu atau batok kelapa yang sudah melalui proses pembakaran. Media tanam ini sangat cocok digunakan untuk tanaman anggrek. Keunikan dari media jenis tanam adalah sifatnya yang cover atau penyangga. Dengan demikian, jika terjadi kekeliruan dalam pemberian unsur hara yang terkandung di dalam pupuk, bisa segera dinetralisir dan diadaptasi siram air akan menjadi berat dengan sendirinya sehingga dapat meninggalkan tanaman. Kelebihan lain dari media tanam spon adalah tingginya daya serap terhadap air dan unsur hara esensial yang biasanya diberikan dalam bentuk larutan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, spon sering digunakan sebagai media tanam untuk tanaman hias bunga potong yang penggunaannya cenderung hanya sementara waktu. Yang keempat adalah media tanam tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang bertekstur paling halus dan lengket atau berlumpur. Karakteristik dari tanah liat adalah memiliki pori-pori berukuran kecil atau pori-pori mikro, sehingga memiliki kemampuan mengikat air yang cukup kuat. Pori-pori mikro adalah pori-pori halus yang berisi air kapiler atau udara, sementara pori-pori makro adalah pori-pori kasar yang berisi udara atau air gravitasi yang mudah hilang. Ruang dari setiap pori-pori mikro berkurang sangat sempit sehingga menyebabkan sirkulasi atau udara menjadi lambat. Pada dasarnya tanah liat bersifat miskin unsur hara. Sudah ya? Bisa dipahami? Bisa. Ini dari slide yang Bapak berikan dengan dua video. Video yang pertama berkaitan dengan tanaman kumis kucing yang sudah langka di lingkungan kita. Yang kedua adalah video mengenai media tanam. Jadi media tanam tadi itu ada media tanam sekam, terus ada media tanam tanah dan pupuk kandang. Itu diantaranya. Selanjutnya, dari kalian melihat tayangan tadi itu kan kalian disuruh menganalisis masalah. Selanjutnya kalian itu mengemukakannya dengan pertanyaan. Mungkin dari teman atau kalian ini yang tahu, silakan saya cung. Saya. Ya ini yang di belakang. Ana. Bagaimana pengaruh macam-macam media tanam terhadap pertumbuhan tanaman? Oh bagus. Bagaimana pengaruh terhadap media macam-macam media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kumis kucing? bagus. Ada lagi? Mungkin Rumianti? Ada dong?
Oh, kurang kedengeran. Jadi pengaruh media tanam itu sangat berpengaruh terhadap tanaman kumis kucing. Jadi tugas kalian sekarang, Bapak bentuk kelompok, ya. Bapak bentuk kelompok karena di sini siswanya 16, maka Bapak jadikan 4 kelompok. Jadi kalau 4 kelompok, setiap kelompok ada berapa? 4. Ada 4. Jadi setiap kelompok ada 4. Jadi kelompok yang pertama, biar adil ya. Kelompok yang pertama di situ Dita, Farida, Badda Samsi, sama Dani. Nah, ini ganti. Kamu ganti ke belakang, Alfian. Ya, ganti. Yuk Dani, maju. Masuk pada kelompoknya Dita. Kelompok yang kedua di situ Intan, Sofi, terus Safina, terus Uus. Ini ke belakang kamu. Ayo Safina maju ke depan. Jadi biar serasi. Di serasi itu ada yang tidak sama-sama lah. Jadi biar kalian itu ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Gitu kan? Ya. Kelompok yang ketiga Robianti, Alfian, Nafis, sama Nila. Kelompok yang keempat di situ Hana, Selvi, Pipit, sama Rofiah. Tugasnya kalian, ayo bentuk kelompok. Silakan duduk bareng. Duduk bareng, kursinya taruh sini. Kursinya taruh sini. 2. Taruh sini 2. Yo. Ini ada LKPD. Ayo duduk kelompok. Masa duduk di situ? Sip. Saya di sini. Kamu di sini. Namanya kelompok, masa hanya duduk sendiri. Ini KBD-nya. Ini KBD. Jadi dengan adanya KBD itu apa? Nah, untuk dikerjakan. Saya dulu. Jadi nunggu dari aba-aba dari Bapak ya. Ini di belakang. Jadi LKPD di situ sudah ada ya. Sekarang tugasnya kalian yaitu melakukan eksperimen terhadap perkembangbiakan pada tanaman kumis kucing. Bis, tanaman kumis kucingnya di mana? Coba diambil. Setiap kelompok. Coba. Jadi kemarin sudah melakukan eksperimen perkembangbiakan dengan beberapa media skam, media tanah, dan media pupuk kandang. Yuk. Yuk, alas. Dikasih alas. Sudah disediakan penggarisnya? Ya. Ayo, penggarisnya disediakan. Sip, sudah. Jadi identifikasi dulu alat dan bahan yang digunakan apa saja. Sudah lengkap apa tidak? Setelah alat dan bahannya itu sudah ada, maka kalian tugasnya yaitu pengujian terhadap pengaruh jenis media pada tanaman kumis kucing.
Jadi maka tugasnya kalian harus bagaimana? Mengukur. Karena di sini akar, maka mengukur akar antara media memakai sekam, tanah, dan pupuk kandang. Nanti, coba sambil dengarkan. Coba. Jadi diukur, dibuka, jangan hanya dilihat saja. Dibuka, ya. Setelah dibuka kalian ukur panjang akar pada media sekamnya berapa, masukkan pada LKPD yang ada. Ya, pokoknya kalian itu mengerjakan sesuai LKPD. Oke, laksanakan sekarang. Iya, dicap bor. Jemput, Pak. Ya. Nih, ditapel. Kalau ada yang bingung tanya ya. Akarnya. Iya, ini. Yang sekam dulu. Ya, apa kalian apa? Di LKPD tahapan-tahapannya sudah diselesaikan? Sudah ya? Sudah. Selanjutnya sekarang mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 3, Intan. Maju ke depan. Ayo maju semua. Yuk presentasikan. Yang lain sambil mendengarkan, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Ya. Yuk presentasikan ya. Dari yuk didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Sesuai dari pengukuran tanaman bibit kucing yang berdasarkan media sekam, tanah, dan pupuk kandang, yaitu media sekam sepanjang 8 cm, media tanah 10 cm, media pupuk kandang karena paling panjang yaitu 12 cm. Pertanyaannya, apakah media tanam yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan tanaman kumis kucing? Mengapa? Dari rasa, kepadatan, tekstur tanah, kandungan nutrisi, pH tanah, kondisi iklim, dan lokasi. Yang kedua, apa yang Anda amati dari pertumbuhan akar tanaman kumis kucing dalam 3 jenis media sekam, tanah, pupuk kandang yang berbeda? Misalnya, tanaman kumis kucing mungkin tumbuh lebih baik dan lebih kuat pada media pupuk kandang dibandingkan dengan sekam atau tanah. Media mana yang lebih efektif dalam memperbanyak tanaman kumis kucing? Menurut hasil eksperimen Anda, media pupuk kandang. Terus Bagaimana hasil eksperimen ini dapat membantu konservasi tanaman kumis kucing yang langka? 1. Pengembangan teknik pembiakan. 2. Identifikasi ancaman potensial. 3. Perbaikan praktik konservasi. 4. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi dan melestarikan tanaman kumis kucing di alam bebas? Yang pertama, survei pemantauan populasi
regulasi, identifikasi ancaman, perlindungan habitat, reintroduksi, perlindungan hukum, pendidikan, kesadaran masyarakat, konservasi dalam budaya, penelitian dan pengembangan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Oh, bagus. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada? Ayo tanya. Masa tidak ada yang bertanya sama sekali? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya berarti. Lebih efektif mana tanaman kumis kucing? Jadi itu apakah memakai media tanam sekam, pupuk kandang, apa Pupuk kandang karena Terus akarnya lebih panjang. pupuk kandang. Ya, Jadi ketika dilihat karena akarnya itu lebih panjang. resiko Kesimpulannya. ya kesimpulannya Kesimpulannya yaitu bisa mengetahui cara perkembangan tumbuhan kumis kucing dari beberapa media seperti media tanah, sekam, dan pupuk kandang. ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya plus dulu. Disilakan mungkin ada yang menyimpulkan. Jadi hasil pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir ini ada? Ayo. Ada? Jadi menyimpulkan hasil pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Intan. Pengetahuan tentang media tanam. Bagus. Terus? Ada lagi? Belajar tentang perbedaan menggunakan media tanam. Bagus. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang diperoleh hari ini. Yes. Untuk selanjutnya, jadi ada penugasan untuk kalian. Jadi kan tadi itu di dalam proses pengamatan, terus presentasi, pasti di situ akan menghasilkan karya. Jadi karyanya itu kan tidak selesai sekarang ya. Jadi kalian kerjakan itu bersama-sama. Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan. Paham ya? Saya akhiri. Sebelum Bapak akhiri, silakan pimpin doanya dulu untuk ketua kelas.